Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, ternyata semakin canggih teknologi komunikasi dan informasi, manusia semakin diperhadapkan dengan kesulitan memilah dan memilih mana berita yang benar, mana informasi yang cocok yang harus kita siapkan. Jadi ada sebuah tuntutan saat ini, semakin canggih teknologi komunikasi dan informasi, yaitu kemampuan kita untuk memilah dan memilih. Oleh karena itu sebenarnya yang patut untuk terus kita perhatikan di dalam diri kita, apakah kita mampu membedakan informasi yang benar, yang salah, yang tepat, yang berguna, kemudian baru kita berpikir untuk membagikan kepada yang lain. Soal new normal saja, itu banyak sekali definisinya. Tadi dalam sebuah kajian itu disebut new normal itu bagus saja dalam konteks bagaimana kita membangun kenormalan baru dalam konteks progresivitas amaliyah kita dalam kehidupan beragama. Tidak ada masalah karena memang normal itu sendiri banyak sekali definisinya, sehingga siapapun hari ini itu bisa memberikan makna. Dan termasuk ada juga yang memberikan bingkai yang katakanlah wes lah, kata orang Jawa ya, gak usah ngomong new normal ya, yang penting awakmu hati-hati gitu ya. Bagaimana kita bisa berhati-hati di dalam kehidupan ini. Lantas bagaimana cara kita bisa menjamin hidup kita baik, bebas dari corona? Sederhana saja. Pertama, kembali pada basis sebuah virus itu menyebar. Dia adalah kerumunan. Maka cara terbaik kita tetap menghindari ruang-ruang atau tempat-tempat di mana banyak orang berkerumun. Itu satu. Terlebih kalau kerumunannya itu memang sangat padat dan dia hilir mudik dari berbagai daerah, apalagi negara seperti bandara, pelabuhan, dan seterusnya. Yang kedua, budayakan hidup bersih dan sehat. Maka sebenarnya kalau orang itu mau sholat 5 waktu, insya Allah sehat dia. Kenapa? Karena lebih dari sekedar cuci tangan, wudhu yang air yang kita ambil itu, karena air wudhu yang kita ambil di dalam keseharian kita untuk sholat itu akan menjaga ya sebagian dari tubuh kita, bahkan lebih jauh dia melingkupi batin dan pikiran kita. Jadi dirikan sholat yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, kita harus pasrah kepada Allah. Artinya apa? Bukan pasif terus kemudian masuk ke sana kemari bebas tanpa menggunakan masker, tanpa membawa hand sanitizer misalnya, tanpa budaya cuci tangan. Itu harus tetap kita lakukan sebagai bentuk kewaspadaan. Pasrah di sini adalah kalau memang kita terpaksa harus menjalani pekerjaan yang tidak harus keluar rumah, maka zikir itu harus menjadi sahabat kita, harus menjadi nafas kita. Bahkan kalau memungkinkan ya, malam hari sebelum aktivitas di siang hari itu menghadap kepada Allah, memohon perlindungan agar dijauhkan dari yang namanya virus dan seterusnya. Prinsipnya sahabat kalian yang berbahagia, hidup ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita akan menjadi orang yang sehat, orang yang sakit, itu semuanya ya salah satunya juga ditentukan oleh perilaku dan pola pikir kita sendiri. Langkah yang terbaik memang tidak ada jalan lain. Jalankan saja apa yang menjadi aturan agama, karena itu sesuai dengan fitrah. Fitrah ya ternyata bukan sekedar dia itu diciptakan oleh Allah, tapi fitrah itu juga bagian dari agama itu sendiri. Kita hidup memang butuh bersih, kita hidup memang butuh suci. Maka Islam mengatur itu, lakukan saja itu. Maka jangan sampai mulai hari ini dan ke depan tidak sholat. Bahaya, karena tidak sholat berarti tidak wudhu. Tidak wudhu berarti kita tidak membentengi diri kita dari beragam penyakit, bahkan dosa. Jadi sederhana bukan? Nah, yang terakhir, sedekah kepada sesama. Ini sedekah penting sekali karena Nabi mengatakan siapa bersedekah dia akan menolak bala. Ya, artinya apa? Semakin kita senang bersedekah, semakin jauh ya ketidakbaikan hadir di dalam kehidupan kita. Misalnya terjadi ujian, ya bersabar. Karena memang Islam memberikan kita dua jalan, yaitu syukur dan sabar. Kalau Umar bin Khattab itu mengatakan, ya saya tidak peduli apakah hidup saya itu susah atau senang. Yang jelas saya harus peduli bahwa saya harus bersyukur dan bersabar. Karena hanya itulah yang Allah ajarkan. Dan kita tidak tahu, kata Umar bin Khattab, mana yang baik untuk diriku. Apakah kemudahan, kesenangan, ataukah kesulitan. Karena dua-duanya baik kalau bisa disikapi dengan sabar dan syukur. Inilah new normal yang harus dikuatkan
dikembangkan sehingga ke depan masyarakat kita, masyarakat Islam di Indonesia itu bisa menjadi masyarakat terbaik, menjadi contoh bagi seluruh masyarakat di dunia. Lebih-lebih Eropa, Amerika itu kayaknya mudah terpapar virus, diantaranya karena memang tidak mengenal konsep kesucian, tidak mengenal konsep kebersihan, berbeda dengan kita umat Islam. Maka bersyukurlah karena dengan ajaran Islam itu kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.